Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mengingatkan diri sendiri dan Anda semua, takbiratul ihram adalah permulaan kegiatan pada saat kita sholat. Gerakan pertama adalah takbiratul ihram. Yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Tetapi kita membayangkan kebesaran Allah dan kita haramkan segala pemikiran kita tentang yang lain, karena takbiratul ihram adalah sunnah sholat, tertib dan gerakan yang wajib di awal kita mau sholat. Jadi kita tutup semua pemikiran kita tentang politik, tentang diri sendiri, tentang keluarga. Semuanya haram. Hanya memikirkan satu, membayangkan kebesaran Allah. Selanjutnya, kali ini kita akan bahas tentang perumpamaan hewan di dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan perumpamaan hewan untuk menyampaikan pelajaran moral dan spiritual yang mendalam. Seringkali menggambarkan sifat manusia atau kondisi keimanan. Hewan dijadikan tamsil atau permisalan, antara lain laba-laba, keledai, dan lalat. Laba-laba menunjukkan kerapuhan perlindungan selain kepada Allah, dan keledai perumpamaan ilmu tanpa amal, serta lalat menggambarkan kelemahan makhluk. Teman-teman, laba-laba ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 41, diumpamakan sebagai rumah yang paling rapuh. Ini melambangkan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah. Dukun, jin, pohon-pohon besar, kuburan, patung, bahkan untuk kondisi sekarang mungkin menuhankan uang atau jabatan. Yang kedua, keledai ada di dalam surat Jumu'ah ayat 5. Diumpamakan keledai, ibarat keledai yang membawa kitab-kitab tebal-tebal. Ini adalah tamsil bagi orang yang diberi ilmu, baik itu di dalam Taurat maupun Al-Quran, namun tidak mengamalkannya, sehingga ilmu tersebut tidak berguna. Yang ketiga, anjing, dan ada di dalam surat Al-A'raf ayat 176, diumpamakan seperti anjing
yang menjulurkan lidah, baik dihalau maupun tidak, dia tetap menjulurkan lidahnya. Ini menggambarkan orang yang keras kepala, menolak kebenaran meskipun telah diberi peringatan. Yang keempat, lalat. Surat Al-Hajj ayat 73. Allah menantang bahwa lalat adalah makhluk yang lemah, yang tidak dapat menciptakan apapun. Bahkan jika lalat mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambilnya kembali. Ini menunjukkan kelemahan makhluk dan kekuasaan Allah. Yang kelima, sapi betina menjadi kisah tentang Bani Israel yang diperintahkan untuk menyembelih sapi. Dengan ciri yang spesifik, menggambarkan karakter kaum yang keras kepala, banyak bertanya, dan menunda-nunda perintah. Yang keenam, burung gagak, ada di dalam surat Al-Maidah ayat 31, mengajari Qabil cara menguburkan Habil. Ini mengajarkan manusia bisa belajar tata cara kehidupan dari alam dan perilaku hewan. Yang ketujuh, laron atau anai-anai, ada di dalam surat Al-Qari'ah ayat 4. Manusia digambarkan seperti laron yang berterbangan saat hari kiamat, menunjukkan kepanikan dan jumlah orang yang sangat banyak. Teman-teman, gajah, Al-Fil, kisah pasukan gajah Raja Abraha yang dihancurkan oleh Ababil, melambangkan kehancuran dari kesombongan manusia. Yang terakhir, di dalam surat Al-A'raf 1:9 digambarkan bahwa manusia bisa lebih sesat dari hewan apabila mereka melakukan kebodohan dan kezaliman. Semut menghimpun makanan sedikit demi sedikit tanpa henti-hentinya. Konon binatang kecil ini dapat menghimpun makanan sampai bertahun-tahun. Padahal hewan ini hanya berumur tidak lebih dari 1 tahun. Di dalam surat An-Nahl, di dalam surat An-Naml, semut diuraikan itu ada sikap Raja Firaun, Nabi Sulaiman, yang memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Ada juga kisah raja wanita yang akan menyogok Nabi Sulaiman demi mempertahankan kekuasaan. Teman-teman, laba-laba bukan tempat yang aman. Apapun yang berlindung di sana akan disergapnya, lalu binasa. Jangankan hewan lain,
pejantannya juga akan dimusnahkan. Telur-telurnya yang menetas berdesak-desakan dan saling memakan. Lebah bergerak atas ilham dari Tuhan, sehingga bisa memilih gunung dan pohon-pohon sebagai tempat tinggalnya. Ada di dalam surat An-Nahl ayat 68. Sarang lebah dibuat dalam segi 6, bukan segi 5 atau segi 4, agar tidak terjadi pemborosan dalam ruang dan lokasi. Yang dimakannya adalah bunga dan kembang-kembang. Tidak seperti semut menumpuk makanannya. Lebah mengolah makanannya dan hasil olahannya menjadi lilin dan madu, bermanfaat bagi manusia. Lebah tidak mengganggu kecuali ada yang mengganggunya. Bahkan sengatnya juga bisa jadi obat. Jelas ada manusia yang berbudaya seperti semut dalam mengolah makanan, mengelola makanan, dan mengelola hartanya. Budaya semut adalah budaya menumpuk dan aji mumpung. Siapa yang berbudaya laba-laba? Nabi mengibaratkan mukmin itu seperti lebah, tidak merusak ranting yang dihinggapinya, dan lebah makan yang baik-baik saja. Demikian, semoga bermanfaat dan dapat kita ambil pelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.